kan satu menangkap sesuatu yang hebat gitu ya. Samuel itu dia nabi yang sangat hebat loh. Samuel itu nabi besar loh itu. Dalam sebuah cerita ketika Samuel datang ke tempatnya Daud, itu tua-tua di sana sampai takut gemetar. Samuel itu nabi yang mengangkat dua raja, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Itu bukan orang sembarangan, orang yang sangat hebat ya, nabi yang ditakuti, disegani. Daud itu raja yang hebat, itu takut sama Samuel. Saul itu sampai pernah takut sama Samuel, sampai narik jubahnya Samuel karena mau ditinggal pergi sama Samuel. Saking hebatnya tuh ya. Ternyata saya belajar sesuatu, orang hebat itu tidak lahir dari kemudahan, tapi dari proses yang berat. Samuel kan juga lahir dari kemudahan, dari pergumulan orang tuanya, ibunya dihina. Saudara lihat saya, ini apa? Lahir dari kemudahan? Wah, dari proses yang berat. Daud itu hebat bukan dari kemudahan, dia anak raja kemudian jadi raja, enggak. Dia dari anak yang dibuang. Daud itu anak yang disingkirkan sama orang tuanya, kakak-kakaknya suruh jadi pasukan di sekolah ke tentara, Akmil, Akpol, sementara Daud suruh ke padang gurun untuk gembalakan domba. Ya, jadi kalau kita tuh di sedang keadaan berat, itu kita harus tetap setia dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin pakai kita hebat. Jangan suka urip itu nyaman, enak gitu, jangan suka gitu. Ya, saya sering kasih ilustrasi, saya pernah cerita sama kakak saya. Saya ini mas sekarang ya puji Tuhan, dipercaya Tuhan untuk banyak orang ya. Orangnya gampang-gampang enggak? Wah, orangnya haleluya ya toh. Betul. Ya sebut saja kita semua kenal Bu Mimbar gitu kan. Orangnya gimana, gampang apa enggak? Ya. Terus Pak Yono itu orangnya gampang apa enggak? Loh betul, orangnya ya. Tapi sebelumnya Mas Samuel gitu misalnya, saya sudah menghadapi hal yang lebih berat. Maka ketika saya menghadapi hal yang seperti itu, saya biasa aja. Kalau kita biasa ngangkat beras 25 kilo, kemudian kita harus mengangkat beras 5 kilo, kan enteng toh. Jadi proses yang berat itu membawa kita akan jadi lebih hebat. Jadi jangan kalau kita menghadapi hal yang berat, terus aku rak Tuhan-Tuhanan, aku tiap tahun nyembah Tuhan, aku mandul loh. Kan gitu Hana toh. Aku dihina sama Penina terus kok. Wes sekarang tiap kali suaminya datang nyembah Tuhan, aku gak mau ikut. Aku gak mau Tuhan-Tuhanan. Aku rak gereja-gerejonan. Ora Kristen-Kristenan. Karena menghadapi hal yang berat gitu enggak? Enggak loh. Hana tetap setia. Dia tetap datang ke Tuhan. Bahkan dia berseru ke Tuhan. Jadi ini yang pertama yang saya dapatkan ketika kita mengalami hal yang berat, itu kita harus tetap setia. Kayak Hana itu tadi. Ya, karena di situ akan ada anugerah Tuhan yang hebat. Ya, orang mengandung itu tiap bulan tambah ringan atau tambah berat? Tambah berat. Tapi semakin berat maka semakin datang kelahirannya. Kalau cuma 5 bulan nyerah wis, kandunganku tak sowae, tak bukae, jadi anak enggak? Enggak jadi tuh. Harus 9 bulan dulu. Harus berat dulu baru melahirkan anak yang hebat. Kan gitu toh? Betul enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya itu dulu waktu jatuh enggak bisa apa-apa. Saya tuh ngomong ke Tuhan gini, wis Tuhan, hidupku tak serahkan ke Engkau. Tak serahkan untuk melayani, tak serahkan untuk mengabdi ke Tuhan. Terutama memang saya itu komitmen saya untuk melayani orang-orang yang tidak mampu. Makanya tadi ibu saya kan cerita, salah satunya Pak Steve dan keluarganya itu kan saya sering kunjungi. Kalau ada berkat ya saya kasih kan gitu. Karena tidak ada perhatian. Kayak Pak Steve itu kan juga gak punya keluarga, gak punya siapa-siapa.
Makanya Kak ikutkan Santa Maria. Tujuannya kalau ada apa-apa, nanti saya tuh nggak bingung. Memang gitu. Tapi yang punya keluarga, kalau mau ikut sendiri ya nanti saya fasilitasi bisa. Saya bisa fasilitasi orang di sini semua. Kalau mau ikut Santa Maria, saya bisa fasilitasi. Karena saya sebenarnya udah ditawarin lama. Dulu waktu rumah berkat awal kan saya tawarkan kan. Tapi pertimbangannya karena waktu itu belum gereja. Kemudian saya ngomong sebaiknya ikut gereja aja. Supaya nanti di cover gereja. Kalau teman-teman ke gereja di sini misalnya, di sini kan di bawah naungannya Dr. Cipto, mesti kalau ada apa-apa Dr. Cipto kan ikut-ikut. Tidaknya kalau peti itu Ifran pasti belikan lah. Gampangannya itu paling gampang lah. Tapi kalau mau ikut Santa Maria, bayarnya memang sekarang agak mahal, 15.000 tiap bulan. Tapi kalau enggak ya aktif ke gereja. Supaya tahu nanti kalau ada apa-apa ada yang ngurusi gitu. Jadi jangan sampai enggak terurus lah gitu. Nah, komitmen saya melayani orang-orang yang tidak mampu ini memang sesuatu yang enggak gampang ya. Kalau gereja banyak suka ngurusi orang-orang kaya, ada uangnya. Ya kalau saya tuh karena gini, kenapa saya kok ingin melayani orang-orang yang enggak mampu? Karena saya tuh ngalami ketika saya ingin ke gereja enggak ada yang ngajak. Ya, orang miskin tuh seringkali luput dari perhatian karena menyusahkan. Gampangannya gitu ya, paling gampang gitu. Tapi saya itu juga menyusahkan. Makanya saya ingin membantu sebisa apa yang bisa saya lakukan. Saya nggak mengeluh, saya nggak pernah ngajari anak saya atau ibu saya ketika melayani orang-orang di bawah ya itu ngeluh, nggak ngajari gitu. Apa yang bisa kita lakukan, bantu aja selagi kita masih hidup. Hidup kan harus berguna. Buat apa kita hidup kalau nggak berguna? Kalau saya bisa berguna untuk orang lain, kenapa nggak saya lakukan? Prinsip saya hidup saya gitu. Hidup itu kan singkat toh. Tahu-tahu kita tua dan kita akan dipanggil pulang Tuhan. Selagi ada kesempatan untuk nolong orang, tolong apa yang bisa kita lakukan. Saya cuma itu aja prinsip hidup saya. Ini bagus juga. Yang kedua coba ya. Nah itu ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, aku mandul. Aku kasih anak, mengko anakku tak serahkan ke Engkau. Banyak kan orang ngomong gini, Tuhan, mengko agar aku buka duit 100 juta. 100 juta ini tak sebahke ning gereja. Bar dikai 100 juta tenan lah. Betul gak? Loh, Hana itu mengidam-idamkan anak. Terus setelah dapat anak satu-satunya, bukan sesuatu yang gak berharga loh ini. Sangat amat berharga sekali. Diserahkan ke, benar-benar diserahkan. Banyak orang tuh gini, waktu miskin, dia ngomong, Tuhan kok agar aku sogeh, agar aku kaya, aku melayani engkau. Kaya tenan, lalu. Loh itu banyak loh. Banyak orang yang gak kuat diangkat Tuhan sidik wis ora gereja, wis lali karo Tuhan. Banyak saya ngalami lihat orang kayak gitu tuh banyak. Akhirnya jatuh lagi. Ya ini komitmen saya. Tuhan, kalau aku kau pakai, aku mau melayani orang-orang yang gak mampu. Sekarang setelah saya dipakai Tuhan, enak sing kaya Tuhan ono duwite. Lah bisa gitu tuh saya tuh. Saya tuh gak sama sekali gak tertarik untuk kok orang kaya. Oh iya. Saya tuh hidup gak ngandalkan orang kaya, enggak. Saya gak suka sama orang kaya. Oh iya, gak bisa. Orang kaya itu sebuah kepercayaan untuk Tuhan, dipakai Tuhan. Saya sama orang kaya sama-sama dipakai Tuhan. Cuman bagiannya berbeda. Hanya gitu aja. Ya jadi ketika kita diangkat Tuhan, kita harus tahu bahwa kita ini cuma dipakai Tuhan. Saya tadi nulis kekayaan itu kepercayaan yang suatu hari nanti akan kita pertanggungjawabkan. Saya tadi sharing ya di tulisan saya ngomong kalau saya ketemu orang kaya, saya ajak melayani orang miskin karena itu perintah Tuhan. Mana Pak ayatnya? Tuhan ngomong sama orang kaya gini, jualah segala hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Berarti kan untuk melayani orang miskin. Saya mau ngomong, ketika kita dipakai Tuhan, kita diangkat Tuhan, ojo rak kuat diangkat. Untuk kerjaan sidik wis ora ning gereja.
diangkat Tuhan, jadi wis lali Tuhan. Jangan sampai seperti itu, nanti kita akan jatuh lagi. Saya tuh niteni orang kayak gitu, niteni saya. Kalau diangkat Tuhan jadi lali Tuhan tiba meneh. Pasti. Wes itu pasti, saya yakin. Entah sekarang atau entah besok. Gak usah jauh-jauh lah. Kita kenal orang yang dulu suka, aku susah, gak punya uang untuk kerja, akhirnya dikasih Tuhan berkat buka laundry. Wes buka laundry, orang Tuhan-Tuhanan. Pernah dengar gak? Pernah dengar ceritanya tuh? Terus akhirnya orangnya gimana? Jatuh lagi tuh? Gitu pasti. Makanya hati-hati ya. Ketika kita diangkat Tuhan itu sebuah kepercayaan sebenarnya. Jangan sampai ketika kita diangkat Tuhan, terus kita komitmen kita ke Tuhan lali. Hana itu berat, dia tetap serahkan Samuel ke Tuhan. Aku dikasih 1 miliar, tetap 1 miliar diberikan ke Tuhan. Gampangannya gitu tuh. Berani gak kita seperti itu? Saya belajar untuk lakukan itu. Sekalipun saya sekarang sudah dipakai Tuhan, saya gak mau ninggalin orang-orang di bawah. Kalau saya sering ngomong, pokoknya kalau kita bisa jemput, kurang angkot, tambahi angkot, saya kan gitu. Ya karena itu komitmen saya. Saudara mau persepuluhan di gereja mana saja, kalau saudara gak ada yang jemput, di sini tetap di sini gak apa-apa. Saya gak cari uang melayani itu. Waktu Pak Kirman gak ada, saya ngomong ke semua teman-teman toh, siap-siap melayani ya kalau gak ada yang melayani. Ya saya udah ngomong gitu semua tuh. Semua udah siap tuh. Artinya saya gak akan tinggalkan, gak akan. Sebisa mungkin saya lakukan, saya akan lakukan. Saya akan bantu apa yang bisa saya bantu. Itu komitmen saya untuk melayani orang miskin. Ya itu ya kira-kira yang kita ambil hikmahnya 2 hal tadi ya. Ya pertama, jangan meninggalkan Tuhan ketika kita diproses hal yang berat. Yang kedua, kalau kita diangkat Tuhan, jangan lupa sama janji kita dengan Tuhan. Oke.